Assalamualaikum, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang Pak Ruhimat. Alhamdulillah, kabarnya baik Bapak. Alhamdulillah baik. Hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Insano. Ya Pak, hari ini saya membuat janji akan melakukan coaching bersama Pak Insano. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti. Ya Bu, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti bersama Pak Insano. Apakah Ibu sudah siap untuk proses coachingnya? Ya Pak, insya Allah saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia menjadi pengamat pada proses coaching saya kali ini. Baiklah Bu, sebelum memulai proses coachingnya ada beberapa yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah Bu, jadi poin-poin yang akan saya amati saat proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan coaching tersebut sesuai dengan alur kita atau tidak. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Selanjutnya kompetensi inti yang perlu Ibu diperhatikan. Nah, apakah sudah jelas rubrik penilaiannya? Iya Bapak, alhamdulillah sudah cukup jelas. Saya melakukan coaching nanti bersama Pak Insano, berencana akan melakukannya sesuai dengan alur tirta, dan juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching, kompetensi inti di dalam coaching juga. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Sebenarnya kalau kompetensi itu ada 3 Pak yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu kompetensi mengenai kesadaran penuh. Yang kedua kompetensi mengenai mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengenai pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagaimana yang secara spesifik Ibu ingin saya observasi Ibu? Baik Bapak, bagian spesifik yang ingin saya diobservasi oleh Bapak yaitu bagian mendengarkan aktif dan juga mengenai pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya Bapak, betul sekali. Yang pertama saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengarkan. Yang kedua saya juga ingin bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot ketika memberikan pertanyaan terbuka yang bermakna dan berbobot kepada coaching. Terakhir nih Bu, apakah yang Ibu inginkan dari coaching hal ini? Yang pasti saya ini ingin membantu coaching menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya Bapak. Iya. Baik Bu, demikian kegiatan praobservasi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin saya observasi. Yang selanjutnya silahkan Ibu melakukan kegiatan coachingnya bersama Pak Insano. Nanti setelah Ibu selesai melakukan kegiatan coaching itu, bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bapak, terima kasih sekali karena sudah bersedia menjadi pengamat pada proses coaching saya kali ini. Ya, sama-sama, silahkan Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Apakah Ibu mempunyai waktu luang? Ada hal yang ingin saya ceritakan mengenai keadaan kelas yang saya ajar. Waalaikumsalam Pak Insan, silakan, kira-kira apa yang ingin Bapak ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya sering dihadapkan dengan persoalan perkelahian murid-murid. Seringkali anak-anak berantem bersama temannya, baik secara verbal, saling menghina, bahkan berkelahi, pukul-pukulan, hingga terkadang membuat heboh satu sekolah ini. Sangat menjadi beban bagi saya Bu. Dan menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan ini?
Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya, Bu, mengenai cara membangun hubungan positif antar siswa, suasana kelas yang kondusif, anak-anak tidak mudah tersinggung, dan cara saya merespon anak yang berkelahi. Kalau menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid Bapak itu berkelahi dengan teman sebayanya? Ya Bu, kalau dipikir-pikir, hal yang membuat murid kelas saya sering bertengkar dengan rekannya dikarenakan tidak adanya kesadaran mereka terhadap nilai-nilai kebaikan pada diri mereka. Saya kurang berperan aktif dalam membangun karakter positif di kelas, dan saya juga jarang memberikan bimbingan secara individu kepada anak-anak yang sering berkelahi. Saya juga sering langsung menjudge siswa tersebut, murid tersebut salah secara langsung. Begitu ya Pak. Kira-kira nih Pak, apa saja yang dapat membuat murid-murid itu memiliki keyakinan baik pada diri mereka? Menurut saya harus membantu mereka menyadari nilai-nilai kebaikan dan mengarahkan murid saya supaya memegang teguh nilai-nilai kebaikan tersebut. Wah, saya sependapat sekali ini dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa yang bisa membuat mereka itu menyadari nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini? Menurut saya harus mengajak siswa membuat keyakinan kelas sebagai acuan dalam berperilaku di kelas, sehingga murid menyadari hal-hal yang harus diyakini, sehingga ketika murid melakukan kesalahan, saya bisa mengarahkan bahwa perilaku mereka itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah dibuat, dan mengarahkan murid untuk mengingat kembali akan keyakinan kelas yang dimilikinya. Nah, kalau menghadapi murid bertengkar, seharusnya saya menenangkan diri saya sebentar dengan melakukan teknik stop, kemudian memikirkan tindakan yang tepat untuk tahap selanjutnya. Lalu berkaitan dengan kesadaran siswa akan keyakinan kelas tersebut, apa yang bisa Ibu Bapak lakukan? Kalau mengenai keyakinan kelas, saya mengajak siswa bersama-sama untuk membuat kesepakatan kelas, sehingga siswa merasa bahwa keyakinan itu memang disadari dan dibuat oleh mereka, bukan aturan yang sering saya buat sendiri tanpa melibatkan murid dalam proses. Begitu ya Pak, jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan siswa supaya mereka juga merasa bahwa itu adalah perbuatan mereka yang harus diyakini gitu ya Pak. Lalu bagaimana biasanya Bapak merespon hal ketika ada anak-anak yang berkelahi ataupun bertengkar dengan temannya, lalu untuk menyelesaikannya? Saya langsung memberitahu murid bahwa dia itu melakukan kesalahan. Malah terkadang saya juga marah-marah ketika mengingatkan mereka. Adakah cara lain Pak? Ada sih Bu, seperti bertanya mengenai alasan murid melakukan hal tersebut, karena sebenarnya pasti ada pemicu atau alasan murid tersebut merespon dengan mengingatkan keyakinan kelas. Nah, betul sekali Bapak. Jadi saya yakin bahwa Bapak mempunyai beragam cara dalam menghadapi anak-anak yang sering bertengkar dengan temannya. Jadi rencana Bapak untuk kedepannya itu menyelesaikan masalah ini seperti apa? Yang pertama, saya mengajak siswa membuat keyakinan kelas. Yang kedua, membangun budaya positif dengan menempel kata-kata positif di kelas. Yang ketiga, merancang pembelajaran secara berkelompok dan sering memberikan games supaya kedekatan antar siswa terjalin dengan harmonis. Yang keempat, melakukan langkah-langkah dalam segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid yang berkelahi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa untuk berperilaku baik, melainkan mereka kesadaran diri sendiri untuk melaksanakan nilai-nilai yang diyakini dalam keyakinan kelas. Wah, bagus sekali Bapak rencananya. Terus apa komitmen Bapak dalam rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu mengingatkan akan keyakinan kelas dan membangun budaya positif di kelas saya, Bu. Hebat Bapak, saya mendukung sekali apa yang Bapak rencanakan ini. Terima kasih Ibu Anissa atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru, menuntun murid menuju kebahagiaannya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Ya Bapak, silakan barangkali Bapak mau lanjut masuk ke kelas. Ya, terima kasih Ibu. Banyak.
Baik, kita beri aspirasi untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Ibu dan Pak Insanul sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur cerita pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu dan Pak Insanul lakukan, khususnya kepada Ibu selalu coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan Ibu tadi? Ya Bapak, terima kasih. Jadi indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana tadi coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang akan dibuatnya. Baik, jadi untuk solusi dan rencana aksi nanti Ibu lakukan pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Ibu sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan bobot. Di sini saya mengamati bahwasannya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun lebih maksimal. Iya, betul sekali Ibu. Terima kasih Bu selaku coach dan Ibu Pak Insanu selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi permasalahan yang dihadapi coach. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu